Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku akan menceritakan seseorang yang inspiratif, tokoh teladan kejujuran dan juga anti korupsi di Indonesia. Siapakah dia? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan dan minuman hangatnya untuk menemani cerita kita kali ini. Jenderal Hugeng Iman Santoso adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati di dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Beliau ini lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober tahun 1921. Polisi Hugeng ini dikenal dengan sosok yang memiliki integritas dan kejujuran yang luar biasa. Karirnya di kepolisian dan kontribusinya dalam penegakan hukum di Indonesia menjadikan simbol keteladanan hingga hari ini. Singkat ceritanya, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Hugeng bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1946. Nah, seiring dengan meningkatnya karirnya ini, ia dikenal karena dedikasinya dan komitmennya terhadap tugas. Hugeng menikah dengan seorang wanita bernama Mariati Ruslina, dan selama pernikahannya, keluarga ini dikenal dengan keluarga yang sederhana, meskipun Pak Hugeng ini merupakan pejabat tinggi. Kemudian pada tahun 1968, Pak Hugeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan di bawah kepemimpinannya, beliau menerapkan sikap disiplin yang ketat dan berusaha memberantas korupsi di tubuh kepolisian. Dan Pak Hugeng ini sangat menekankan betapa pentingnya kejujuran dan juga integritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Ini merupakan suatu sikap yang sangat diperlukan di situasi yang penuh tantangan pada masa itu. Dikutip dari kemenke.go.id, Jenderal Hugeng ini lebih memilih hidup melarat ketimbang dengan menerima suap atau korupsi. Dan berikut ini beberapa kisah Jenderal Hugeng selama beliau menjabat sebagai Kapolri, dimulai dari beliau merintis hingga puncak karirnya. Yang pertama, Pak Hugeng ini melarang istrinya untuk buka toko bunga karena Pak Hugeng ini tidak ingin toko bunga istrinya ini dijadikan kepentingan imigrasi dengan cara membeli bunga di toko istrinya tersebut. Yang kedua, menolak suap. Pak Hugeng juga sempat menerima tawaran suap atau korupsi dari seorang pengusaha. Si pengusaha ini melakukan berbagai cara bagaimana untuk memujuk atau menyuap Pak Hugeng ini, sampai-sampai dia mengirimkan banyak sekali barang-barang ke rumah Pak Hugeng, dan bahkan semua barang yang dikirim ke alamatnya itu dia kembalikan. Beliau tidak ingin menerimanya. Dan yang ketiga, tolak mobil dinas. Pak Hugeng menolak mobil dinas dari Sekretariat Negara dan beliau lebih memilih memakai Jeep pada waktu itu yang merupakan mobil dari Dinas Kepolisian. Yang keempat, mengatur lalu lintas di perempatan. Keteladanan Pak Hugeng ini bukan hanya soal integritas dan anti korupsi saja. Ia juga sangat peduli sekali kepada masyarakat. Meskipun dia sudah menjabat sebagai Kapolri dengan pangkat jenderal, ia juga masih bersedia untuk mengatur lalu lintas di perempatan. Karena bagi beliau, tugas polisi itu adalah melayani masyarakat, entah jabatannya itu rendah ataupun tinggi. Yang kelima, selalu berpesan, polisi jangan dibeli. Bukan hanya di lisan saja, Pak Hugeng ini membuktikan bahwa dirinya itu adalah polisi yang tidak bisa dibeli. Singkat cerita, setelah beliau pensiun dari kepolisian pada tahun 1971, beliau tetap aktif di kegiatan sosial dan masih menjadi panutan bagi banyak generasi. Beliau juga mengisi masa pensiunnya ini dengan melukis dan bermain musik. Bahkan beliau memiliki satu grup band yang bernama The Hawaiian Senior. Jenderal Hugeng Iman Santoso ini adalah sosok yang menjadi teladan bagi penegak hukum di Indonesia. Kejujuran, integritas, dan keteladannya menjadikannya panutan yang tidak tergantikan.
Warisan yang ditinggalkannya ini adalah inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun kepolisian yang bersih dan profesional, serta dalam memupuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Lalu kemudian, pada tanggal 14 Juli 2004, Pak Hugeng dinyatakan wafat dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya di usia 83 tahun akibat penyakit stroke. Dan kabar meninggalnya beliau ini tentunya menjadi kabar berduka untuk banyak orang dan merasa sangat kehilangan sosok yang memiliki kejujuran yang tinggi dan integritas yang luar biasa. Kala itu banyak sekali yang menyarankan agar Pak Hugeng ini dimakamkan di makam pahlawan, sebab ia sangat banyak sekali berjasa kepada negara, namun pihak keluarga menolak. Karena Pak Hugeng pernah berwasiat agar dimakamkan di TPU Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Bogor, bersama dengan rakyat biasa. Dan bahkan kejujuran Pak Hugeng ini sampai pernah disebutkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden Gus Dur. Dia menyatakan bahwa polisi yang jujur di Indonesia ini hanya ada 3. Polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng. Kapolri mengatakan bahwa keteladanan Hugeng ini hingga kini masih menjadi salah satu panutan yang dilanjutkan dalam kepemimpinan Polri. Dan semoga keteladanan Pak Hugeng ini bisa diimplementasikan pada setiap insan Bayangkara, pada level pemimpin, hingga pelaksana di lapangan, bahkan juga masyarakat umum. Dan terakhir, kata-kata mutiara yang paling terkenal dari Pak Hugeng ini adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Baik, mungkin itu saja cerita singkat mengenai sosok yang sangat menginspirasi, Bapak Jenderal Hugeng Imam Santoso. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih yang sudah nonton. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.